Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita buka surah An-Nisa ayat 18. Surah An-Nisa ayat 18. Saya baca, ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. Mari. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون. Mari. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Dan taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Surah An-Nisa ayat 18. Kita sudah bicara tentang husnul khotimah. Apa arti husnul khotimah? Kesudahan yang baik. Sekarang kita akan bicara satu judul atau tajuk, su'ul khotimah. Kalau husnul khotimah, kesudahan yang baik, su'ul khotimah, kesudahan yang buruk. Husnul khotimah, orang yang pada saat akhir kata-katanya menghadapi mati, mengucapkan, La ilaha illallah. Sedangkan su'ul khatimah adalah orang yang pada saat akhir menghadapi mati tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Apakah karena memang tidak
bisa mengucapkan atau karena sudah terlambat. Allah menyebut tentang kisah Fir'aun. Allah menyebut tentang Fir'aun misalnya. Kenapa dengan Fir'aun? Saat hampir tenggelam, mau mati, baru dia mengatakan La ilaha illallah. Hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Saat mau tenggelam, hampir mati, baru dia bilang apa? Dia kata apa? Sekarang saya beriman kepada Allah. Saya sekarang mengucapkan kata-kata iman sebagaimana ucapan yang diucapkan oleh Bani Israel. La ilaha illallah. Dan sekarang saya benar-benar menjadi orang Muslim. Bila itu? Kapan itu diucapkan oleh Fir'aun? Saat mau mati. Terlambat sudah. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Allah menjawab, sekarangkah engkau, wahai Fir'aun, baru mau mengucapkan la ilaha illallah? Sekarang. Sudah sekarat mau mati begini, baru mengucapkan la ilaha illallah. Padahal sebelumnya kamu orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan kamu adalah orang yang melampaui batas di muka bumi. Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan saja tidak percaya adanya Tuhan, dan bukan percaya ada Tuhan selain Allah, dia mengaku Tuhan. Itu pun kalau sebelumnya dia insaf, sadar, mau tunduk, patuh, mau mengikuti seruan Nabi Musa, bertaubat, diterima taubatnya. Seruan demi seruan, ajakan demi ajakan, tapi ditolak. Fir'aun tidak mau beriman, baru berbagai macam ujian, cobaan, bencana menimpa, namun tidak juga mau beriman. Ketika dalam sekarat, mau mati, baru dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israil wa ana minal muslimin. Sudah terlambat. Maka tadi dalam ayat berapa? 18 surah An-Nisa Allah mengatakan, ini umum ya, secara umum. Tadi disebut kisah tentang Fir'aun yang karena sudah terlambat baru mau beriman, mengucapkan kata la ilaha illallah saat sudah dalam keadaan sekarat. Mau tenggelam, mau mati lagi. Sekarang secara umum Allah menyebut وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, apa katanya? Inni tubtul an. Saya benar-benar bertaubat sekarang. Kapan seseorang mengucapkan taubatnya itu? Ketika sudah dalam keadaan sakarat, sudah mau mati, baru dia mengatakan ini tubtul an. Taubat seperti itu tidak diterima oleh Allah.
walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Dan taubat juga tidak diterima. Ucapan kata-kata la ilaha illallah pun tidak berguna kalau itu diucapkan oleh seorang yang matinya dalam keadaan kafir dan sebelum mati tidak sempat atau tidak mau bertaubat. Untuk semua mereka, ulaika a'tadna lahum azaban alima. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Jadi, su'ul khotimah adalah pertama, orang yang tidak atau belum, tidaklah ya, tidak bertaubat. Belum bertaubat sampai akhirnya mati. Karena bertaubat itu syaratnya ialah sampai nyawa ke kerongkongan atau ke tenggorokan. Naik saja nyawa ke kerongkongan atau ke tenggorokan, taubat sudah tidak diterima lagi. Sudah ditutup pintu taubat. Yang kedua, seorang mati dalam keadaan kafir. Tidak sempat atau tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Su'ul khatimah adalah orang yang mati dan tidak sempat bertaubat sebelum mati. Yang kedua, orang mati dan dia tidak sempat, tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ini kita sampaikan semata-mata untuk peringatan. Peringatan untuk siapa? Untuk kita, untuk saya, untuk Anda semua. Baik yang langsung ataupun yang tidak langsung. Untuk apa? Ingat dua hal. Yang pertama apa? Taubat. Apa yang pertama? Taubat. Begitu rahimnya Allah, begitu rahmannya Allah, begitu maha penerima taubatnya Allah, maha pengampunnya Allah. Diberinya kesempatan kepada hamba-hambanya agar siapa saja, apa saja, berapa banyak, siapa saja, apa saja, berapa banyak dosa. Semua kita adalah orang-orang yang berdosa belaka. Tidak ada seorang pun kita yang bersih dari cacat, salah dan dosa. Dan Allah Maha Pengampun. Allah memberi kesempatan. Mana yang berdosa, bersalah, bertobatlah. Istighfarlah. Aku akan terima taubatnya dan akan aku ampuni semua dosanya. Walau sebesar apa, sebanyak apa dosa yang telah manusia lakukan. Allah ampuni. Dan ingat, agar senantiasa kita memperbaharui pengakuan kita, keimanan kita. La ilaha illallah. Jaga kalimat la ilaha illallah itu. Karena itulah satu-satunya taruhan kita. Kalau gagal kita mengucapkan la ilaha illallah, entah karena menganggap remeh, memandang enteng, ya, tidak bersungguh-sungguh mengucapkan, tapi tidak bersungguh-sungguh, tidak meyakini dan tidak mengamalkan. Kita khawatir berakhir hidup ini bukan dengan husnul khatimah, tapi dengan su'ul khatimah. Dia pulang menghadap Allah, bertemu dengan Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Faba'u bighadabin ala ghadab. Mereka kembali dalam keadaan murka di atas murka, murka di atas murka. Allah sangat murka
Kenapa Allah murka? Karena mereka kembali, mereka datang, mereka mati membawa segunung, entah berapa besar gunungnya, ya, dosa, dosa, dosa. Pertama dosa hatinya, akidahnya ya, ditambah dengan dosa-dosa yang lain, dosa mulut, dosa mata, dosa telinga. Entah berapa kali telah berzina, entah berangkali membunuh, entah berangkali mabuk, judi, dan dosa-dosa lainnya, ya Allah. Tidak sempat bertaubat, tidak mau bertaubat. Ya, anggap lengah, 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 lalai, 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 nanti, tunda, besok, ya, tunggu nanti tua, tidak sempat. Gagal dia mencapai husnul khotimah. Yang didapat apa? Su'ul khotimah. Kalau yang kafir memang kafir ya. Orang kafir itu mau diapakan? Ya, orang kafir ini istiqomah. Istiqomah dalam apa? Dalam kekafiran. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu sama saja. Engkau nasihati atau tidak, engkau peringatkan atau tidak, mereka tetap juga kafir. Sekali kafir, selama-lamanya dan sampai mati, dia kafir. Itu orang kafir. Kalau kita muslim, tapi tidak menjalankan syariat, salat tidak, puasa tidak, apa tidak, dan akhirnya kita gagal, tidak mampu mengucapkan kalimat penyudah, kalimat penutup. Apa kalimat penyudah, penutup? La ilaha illallah. Ini kunci. Ya. Boleh bisa mengucapkan la ilaha illallah, jaminannya surga. Tapi gagal mengucapkan la ilaha illallah, gagal dia. Seterusnya, dari mulai kubur nanti mahsyar, ya, hisab, mizan, gagal dia. Karena itu jangan main-main. Sekali gagal itu, seterusnya gagal. Itulah yang disebut dengan su'ul khotimah, kesudahan yang buruk. Dalam Al-Quran ada satu ayat, Allah menyebut, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur, falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Atau seperti setan ketika berkata kepada manusia, matilah kamu sebagai kafir. Dan dia mati kafir. Lalu setan pun berkata, aku berlepas diri daripadamu. Aku takut kepada Allah, Rabb sekalian alam. Dalam ayat ini diceritakan ada seorang alim, Barsisah namanya. Seorang alim ini sudah beribadah. Ada riwayat menyebut ibadahnya 200 tahun lamanya. 200 tahun lamanya. Tapi kemudian dia terperosok, ya namanya manusia. Dia jatuh melakukan zina. Setelah itu perempuan yang dizinai itu melahirkan anak. Setelah itu karena takut diketahui orang, si wanita itu dibunuhnya pula oleh si siapa tadi? Barsisah. Maka diketahui oranglah, kemudian dihadapkan ia di mahkamah raja, diputuskanlah dia dihukum gantung. Masya Allah. Jadi di tiang gantung itu, saat mau mati, setan pun datang. Hai Barsisah, yang menyuruh kamu berzina aku, yang menyuruh membunuh juga aku. Dan sekarang tidak ada yang bisa menolong kecuali juga aku. Aku saja yang bisa menolong kamu. Kalau kamu mau aku tolong, sujudlah. Barsisahnya mengatakan, bagaimana saya mau sujud? Tangan dan kaki saya diikat,
dan saya sudah digantung, tinggal menunggu mati. Oh, itu mudah katanya. Anggukkan kepalamu. Tanda kamu sujud. Begitu dia angguk kepalanya, mati. Seorang basisa, orang alim yang telah beribadah berpuluh-puluh tahun, akhirnya mati dalam keadaan apa? Kafir, waliya'udzubillah. Kamadzali syaitani idh qala lil insani kfur. Syaitan mengatakan, kafir kamu. Sembahlah aku. Tunduklah kamu kepadaku. Angguk kepala. Falamma kafara qala inni bari'um minka. Setelah dia kafir, dia berlepas diri dan mengatakan, inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah, Rabb sekalian alam. Bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat, itulah pembicaraan kita tentang apa? Su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah, pertolongannya, kiranya kita tidak jatuh, tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang berakhir hidupnya dengan su'ul khatimah. Kita berharap semoga kita semua berakhir hidup dengan husnul khatimah. Ucapkan la ilaha illallah, perbaharui dan yakini. Sekali lagi, jangan syirik. Karena kalau sekali saja syirik, Allah batalkan semua amal kita. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah, syirik, kecuali, apa kecuali? Kalau sempat bertaubat sebelum mati. Kan itu maka perbaharuilah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan perbaharuilah taubat kita kepada Allah. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.